Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ananda kelas 11 yang insya Allah dirahmati Allah. Kita bertemu kembali di dalam pembahasan materi PKN ya. Kebetulan untuk kelas 11 tema yang akan diangkat di bab pertama yaitu tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, dalam video ini Ustadz akan melakukan pendalaman materi terkait bab HAM, tapi sebelumnya Ustadz akan sampaikan terlebih dahulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 ya, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa apa yang kita perbuat itu akan kembali lagi pada diri kita, dan kita akan memperoleh kebaikan jika ya memang yang kita perbuat itu sebuah amal kebaikan. Tentu sebaliknya apabila kita melakukan sebuah pelanggaran atau sebuah kejahatan akan kembali pada diri kita, dan tentu kita pun akan mendapatkan dosa. Nah, dari ini kita dapat simpulkan bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu pun di bab pertama itu sama hakikatnya tentang HAM dan hak dan kewajiban di dalam sebuah negara kita sebagai warga negara. Kita akan mendapatkan hak ya ketika ya kita melakukan kewajiban, insya Allah hak pun akan kita peroleh. Nah, jangan sampai kita ingin menuntut hak tapi kewajiban kita tidak laksanakan. Berarti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu kemudian di bab di bagian terakhir ada tema tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Nah, itu yang akan kita bahas juga. Nah, baik tentang HAM ya. Konsep HAM itu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, itu hak ya. Ada sifat-sifat yang dimiliki, sifat-sifat dan unsur dari HAM. Yang pertama sifat hakiki. Hakiki ini artinya hak asasi dimiliki setiap manusia sejak lahir ya, sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan. Itu hak hakiki. Ada yang kedua sifatnya universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga sifat HAM itu tetap, artinya tidak dapat dicabut. Dan yang keempat utuh ya. Sifat HAM itu utuh, artinya hak tidak dapat dibagi-bagi. Nah, itu secara sifat hak asasi manusia ya. Selain memiliki sifat, hak asasi manusia juga memiliki prinsip-prinsip ya. Yang pertama ada prinsip universal. Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang memiliki hak sama dan tidak dibedakan. Suatu hak tidak dapat diserahkan secara sukarela ataupun dicabut. Nah, kemudian yang kedua prinsip saling bergantung. Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya. Atau dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Kemudian yang ketiga prinsip saling terkait ya. Menurut prinsip ini, hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat dibagi-bagi ya.
Kemudian ada yang keempat, prinsip kesetaraan, equality. Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat penting, fundamental ya. Kesetaraan itu maknanya adanya perlakuan setara atau situasi yang sama dan perlakuan berbeda pada situasi yang berbeda. Nah ini. Kemudian yang kelima ada prinsip non diskriminasi. Prinsip ini diskriminasi ini maknanya ini ya, pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara ya. Nah itu diskriminasi itu tidak dibenarkan ya. Bahkan kalau kita lihat di fasilitas umum itu kadang kita melihat tuh ya, ada jalan khusus untuk para difabel. Itu merupakan pemenuhan hak ya, tanpa diskriminasi. Ada toilet yang digunakan untuk para saudara-saudara kita yang difabel. Itu adalah contoh real prinsip non diskriminasi yang ada di fasilitas umum. Kemudian prinsip kewajiban positif setiap negara. Ini suatu negara ini memiliki kewajiban melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak kebebasan warganya. Nah, jadi itu beberapa prinsip HAM ya. Kemudian di Indonesia itu ada aturan-aturan, seperangkat aturan tentang HAM, atau istilahnya itu instrumen atau alat yang digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia. Apa saja instrumennya tersebut? Yang pertama ada Pancasila. Nah, Pancasila ini di dalam setiap silanya, sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada hak asasi manusianya ya. Contoh misalkan sila pertama tentang ketuhanan ya, hak untuk memeluk suatu agama ya, seperti itu ya. Nanti akan kita bahas ya di selanjutnya itu. Baik, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bahkan di pembukaan UUD alinea pertama, alinea kedua, ketiga, dan keempat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu ini ya, memperhatikan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Coba perhatikan pembukaan UUD 45 yang setiap hari Senin itu kalian bacakan satu pacara. Tiap alinea paragraf itu ada jaminan negara menjamin tentang hak asasi manusia. Nah, itu ya contohnya di Undang-Undang Dasar 45. Belum lagi nanti ada pasal-pasal tentang HAM juga ada itu. Nah, itu yang kedua. Instrumen yang ketiga adalah undang-undang. Nah, undang-undang ini contohnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Itu diatur. Jadi dengan ini kita dapat simpulkan bahwa negara kita, bangsa Indonesia yang tercinta ini sangat memperhatikan, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita tarik ya, kesimpulan itu. Nah, tinggal nanti kita bagaimana implementasinya. Nah, ini untuk pertemuan pertama Ustadz untuk sampaikan terlebih dahulu tentang konsep HAM, prinsipnya, sifat-sifatnya, dan instrumen yang ada di negara kita. Nah, nanti untuk selanjutnya bagaimana implementasinya di lapangan, apakah ada pelanggaran hak, apakah ada pelanggaran kewajiban, jika ada pelanggaran bagaimana mekanismenya untuk menyelesaikannya, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, baik Ananda, selain penjelasan video singkat ini, Ustadz juga akan menyampaikan materi di Google Classroom ya, terkait dengan hak asasi manusia ini. Mungkin itu dulu cukup dari Ustadz, penjelasan singkat tentang HAM ya, secara konseptual, dan bagaimana bangsa kita berkomitmen ya, negara kita berkomitmen dalam penegakan HAM ya. Baik, terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.